Kisah Azazil, dari pemimpin malaikat hingga dikutuk Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi iblis. Sebelum Adam diciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah lebih dulu menciptakan malaikat dan jin. Di antara ketiga makhluk itu, kita mengenal dengan yang namanya iblis. Al-Quran telah menginformasikan bahwa jin, setan, dan malaikat merupakan makhluk ciptaan Allah. Bahkan, mereka diciptakan lebih dahulu daripada manusia, dan pengakuan terhadap keberadaan salah satu dari mereka, yaitu malaikat, ditempatkan sebagai pilar keimanan agama Islam. Jadi, persoalannya bukan terletak pada ada atau tidaknya wujud-wujud tersebut, tetapi lebih pada bagaimana menyikapi keberadaan mereka dengan cara yang benar. Namun, bagaimana awal mula iblis ada? Apakah dia termasuk golongan malaikat atau jin? Sebab dalam penciptaannya, keduanya berbeda. Malaikat diciptakan dari cahaya, sementara jin dari nyala api. Menurut Imam Ibnu Katsir, awalnya, iblis diciptakan sebagai salah satu makhluk Allah yang sangat mulia. Nama asli iblis adalah Al-Harits. Dinamakan demikian lantaran iblis pernah menjadi penjaga surga. Sementara Azazil, merupakan panggilan besar malaikat. Berikut kisah tentang Azazil. Suatu ketika malaikat melihat sebuah tulisan yang terpampang di salah satu dinding surga dan tertulis sebagai ketetapan Allah atau Lauhul Mahfuz, isinya, karena kesombongan, seorang yang muqarrabin yaitu sangat dekat dengan Allah, akan mendapat laknat. Membaca tulisan itu, para malaikat menangis semua. Termasuk Israel, si malaikat pemutus segala kenikmatan. Mereka sangat takut dan khawatir apabila makhluk yang tercatat sebagai ketetapan Allah itu adalah diri mereka. Kemudian, mereka semua sepakat untuk menemui Azazil. Dia adalah pemimpin atau penghulu para malaikat yang setiap lapis langit mendapat kehormatan. Azazil sudah ribuan tahun mengabdi kepada Allah dan setiap doanya niscaya dikabulkan. Para malaikat tersebut meminta kepada Azazil untuk berdoa kepada Allah supaya terhindar dari laknat Allah. Ia pun memenuhi permintaan itu dan berdoa agar para malaikat terhindar dari murka Allah. Lalu, tibalah suatu hari Allah mengumpulkan para malaikat untuk diberitahu perihal penciptaan Adam sebagai manusia dan pemimpin di dunia. Para malaikat terperanjat dan protes. Menurut pengetahuan mereka, manusia adalah makhluk pembuat kerusakan yang paling nyata. Menjawab protes malaikat, Allah berkata bahwa hanya Dia yang mengetahui segala sesuatu dan mereka tidak. Mendengar hal itu, para malaikat seketika menunduk dan memohon ampun. Allah kemudian memerintahkan mereka untuk bersujud kepada Adam. Serempak mereka sujud kecuali Azazil. Azazil merasa dirinya lebih mulia dari Adam. Dia menganggap Adam yang diciptakan dari tanah berbeda dengan penciptaan dirinya yang dari api. Allah pun langsung menegur Azazil namun dengan sebutan yang baru yaitu iblis. Azazil merespon teguran Allah dengan mengatakan tidak untuk bersujud kepada Adam. Sejak saat itu, diketahui bahwa Azazil adalah makhluk yang dimaksud dalam tulisan di dinding surga. Dia menerima ketetapan Allah dengan diusir dari surga dan menjadi iblis. Kisah Adam yang akan dijadikan pemimpin di dunia dan diprotes para malaikat itu tercantum dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 30. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana,
sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Dikisahkan pula iblis, dia dahulunya adalah ahli ibadah yang tidak pernah membangkang dan menaati terhadap semua perintah-perintah Allah. Ia pernah bersujud kepada Allah selama kurang lebih ribuan tahun lamanya dan iblis sangat rajin dalam beribadah. Sebelum dibuang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pernah melakukan tugas mulia yang diperintahkan Allah kepadanya, yaitu pernah diberi tugas sebagai penjaga surga dalam kurun waktu 40.000 tahun. Juga pernah hidup bersama bergabung dengan malaikat selama 80.000 tahun. Pernah diangkat juga menjadi penasehat malaikat selama 20.000 tahun. Menjadi pemimpin malaikat karobiyun dalam waktu 30.000 tahun. Melakukan ibadah tawaf arasy bersama para malaikat dalam waktu 14.000 tahun. Maka, keseluruhan beribadah melakukan semua perintah Allah dalam kurun waktu 185.000 tahun lebih. Selama dalam ibadahnya seperti kita umat Islam, dia juga melakukan sholat, puasa, tawaf dengan para malaikat mengelilingi Baitul Maqmur di Arsy. Semoga kita semua senantiasa terhindar dari sifat takabur atau sombong yang dapat mencelakakan diri sendiri, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga senantiasa melindungi kita dari godaan-godaan syaitan. Jika kisah dalam video ini bermanfaat, mohon untuk bantu like, subscribe, dan jangan lupa share ke teman-teman Anda. Terima kasih.